Halo Wi, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat selesaikan penelitiannya. Kak Mona doain semoga segera berhasil ya Wi untuk penelitiannya dan juga untuk spesialisnya. Amin. Nah, Kak Mona mau jelasin mengenai upgrade ya untuk polisnya Wiwi dengan tidak usah naik premi. Jadi dengan premi yang sama, tapi Wiwi dapat manfaat yang sangat jauh berbeda dengan polis sebelumnya ya. Nah, biar jadi Wiwi lebih mengerti apa sih sebenarnya manfaat yang Wiwi dapatkan dari polisnya ini, yaitu kartu kesehatan PPH Black Card ya, asuransi premium, sekaligus juga pengganti income atau asuransi penghasilan. Nanti Kak Mona jelasin lebih detail ya. Nah, sebelum Kak Mona jelasin lebih detail mengenai feature-feature manfaat daripada asuransinya WW ini, Kak Mona mau jelasin dulu konsep sebenarnya kenapa sih penting banget orang punya yang namanya proteksi ya, apalagi di zaman sekarang kayak begini ya, lagi resiko itu tinggi banget. Jadi dari sisi keuangan sebenarnya risiko kehidupan itu hanya ada 3, yaitu yang ketika seseorang meninggal, ketika dia terkena sakit kronis atau sakit kritis, dan juga ketika dia misalnya mengalami sakit dan harus dirawat inap ya. Misalnya dia kena DBD, diare, dia jatuh, terluka, perlu operasi dan lain sebagainya. Nah, dari 3 hal ini salah satunya sih pasti terjadi ya, yang paling pasti adalah kematian gitu loh. Nah, ketika resiko ini terjadi, pilihannya hanya ada 2 gitu loh. Orang mau mengatur atau memanage resikonya ini dengan cara dia mau tanggung sendiri semua biaya-biayanya atau dia mau tanggung bersama. Kalau dia mau tanggung sendiri boleh aja, berarti dia rela untuk menjual aset, mencairkan depositonya dia ketika hal ini terjadi. Tapi kalau dia ingin dengan cara yang jauh lebih murah dan cepat, ya dia tanggung bersama dengan yang lain. Itulah pentingnya orang punya yang namanya polis asuransi itu ya. Nah, jadi kalau yang mungkin orang tua kita dulu ya Wi ya, mama papa itu masih pakai dengan cara old way ya kan. Nah, kalau kita anak muda sekarang ini ya, apalagi nanti zamannya Dilon, Rahel dan sebagainya, itu pasti udah benar-benar yang modern way ya, yang lebih murah dan juga lebih liquid. Nah, kalau zaman dulu itu ya untuk mengalami risiko misalnya orang sakit ya kan, ya sekarang sih udah ada BPJS ya. Tapi dulu kan orang harus, kalau dia nggak punya askes ya, dia harus ambil sendiri, dia punya deposito ya kan, dia ambil ATM, atau dia mesti jual rumahnya dia kalau sakitnya itu cukup berat ya kan, atau dia jual emasnya, sayang banget ya. Padahal aset-aset itu sudah dikumpulkan bertahun-tahun dan jadi tabungan sebenarnya untuk di hari tua gitu loh. Nah, makanya banyak orang akhirnya menjadi miskin ya karena penyakit gitu. Nah, tetapi syukurlah ada cara yang sebenarnya jauh lebih murah, yaitu punya yang namanya asuransi gitu loh. Nah, konsep utamanya asuransi ini sebenarnya itu adalah kita menanggung resiko itu bersama-sama. Syaratnya adalah kita rela ada uang kita yang istilahnya kita kasih ke orang lain ya. Makanya kita bayar yang namanya premi, ada biaya asuransi. Ya, konsepnya itu adalah ketika saya sehat, uang saya pergi menolong mereka yang memang membutuhkan. Tapi ketika saya yang sakit, kena risiko, ya duit orang lain yang menolong saya. Nah, ini sebenarnya persis banget ya dengan konsepnya BPJS. Cuma kan BPJS-nya ini dia diatur oleh pemerintah ya. Sedangkan kalau kita punya polis seperti di Prudential atau di tempat lain, yang manage itu adalah perusahaan. Tapi sebenarnya uangnya itu adalah dana dari seluruh peserta asuransi. Nah, sebenarnya asuransi itu hanya ada 3 ya. Yang paling penting, yang paling dasar sebenarnya mesti dimiliki oleh seseorang itu adalah perlindungan atas biaya rumah sakit atau health insurance ya. Makanya kenapa penting banget sebenarnya orang punya yang namanya BPJS. Cuma kan BPJS itu juga punya keterbatasan ya. Ya iyalah ya, punya sejuta umat nggak mungkin lah, bukan buat kita sendiri doang kan, seperti itu. Nah, ketika udah kita punya nih ya untuk perlindungan biaya rumah sakit ya, health insurance, yang kedua itu adalah perlindungan terhadap penghasilan. Nah, kenapa penghasilan kita ini perlu dilindungi ya? Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah penghasilan. Kalau misalnya aset kita, misalnya rumah ya kan, atau mobil dicuri, rumah terbakar ya kan,
Nah, kita masih bisa beli rumah lagi atau beli mobil lagi sepanjang kita punya yang namanya penghasilan. Tetapi sayang sekali yang namanya penghasilan itu sangat tergantung kepada kondisi kesehatan seseorang atau apakah orang itu masih hidup atau tidak. Ketika dia sehat, dia mampu bekerja, ya tubuh kita ini kayak ini aja ya, mesin ya, bisa gitu loh. Mesin ATM bisa ngeluarin duit gitu loh. Tetapi ketika tubuh kita ini lagi sakit ya, apalagi sakitnya yang cukup kronis ya, nah bagaimana mungkin kita bisa mampu bekerja secara normal. Kita pasti butuh waktu untuk pemulihan ya, apalagi kalau sakitnya cukup berat ya, kayak Oma kemarin, atau ada teman saya, dia seorang perempuan ya, direktur sales marketing, gajinya gede banget di Jakarta, dia kena namanya CA payudara dan dia sudah meninggal tuh kemarin. Survivor dia 5 tahun. Nah, apa yang terjadi dalam 5 tahun? Dia sama sekali nggak bisa kerja. Suaminya dia juga secara income jauh lebih kecil dibanding dengan dia. Terus dari mana income-nya mereka? Ya income-nya dia ya dari deposito yang ada, dan dia dalam tanda kutip makan tabungan lah ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tidak punya aset, tidak punya deposito, nah bagaimana gitu ya kan? Akhirnya minjem saudara, ya kan, masuk ke kitabisa.com dan sebagainya. Nah, terakhir adalah sebenarnya bagaimana sih yang namanya estate planning gitu. Bagaimana kita merencanakan aset-aset yang ada ini sehingga lebih baik lagi untuk anak dan cucu. Sebenarnya sih Kak Mona pengen ya ngomong sama papa sama mama ya untuk estate planning ini gitu loh. Gimana sih kalau kita punya aset ini, aset kita ini bisa jauh lebih berkembang ya, bisa dinikmati oleh anak cucu. Misalnya oleh Wiwi, Dalat, cucu-cucu, bahkan anak-anaknya Rahel, Noel itu masih bisa dirasakan. Nah, itu pentingnya namanya estate planning, dan ada hitung-hitungannya, ada ilmunya sebenarnya seperti ini. Nah, cuma saya nggak tahu nih, papa dan mama dia termasuk orang yang mau nggak ya untuk diskusi mengenai hal ini gitu ya. Dan ini dengan cara yang jauh-jauh lebih murah ya dibanding dengan kita beli aset dalam bentuk rumah seperti itu. Kan ini tujuannya akan diwariskan ya kan. Oke, sebelum Kak Mona jelasin lebih detail mengenai kenapa sih penting banget seseorang punya yang namanya asuransi kesehatan Black Card PPH Plus, Kak Mona mau cerita dulu nih. Yang terbaring yang sebelah kiri ya, paling kiri itu terbaring sakit itu adalah temannya Kak Mona ya. Dia seorang wanita karir ya dengan gaji besar di perusahaan multinasional Amerika. Asetnya dia banyak, lifestyle-nya high profile. Tiap tahun dia bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali. Tahun 2018 Kak Mona tawarin dia nih kayak ke Wiwi sekarang, upgrade deh kartunya dari kartu biasa menjadi kartu PPH Black Card. Tapi waktu itu dia menolak. Padahal kalau nggak salah preminya juga nggak jauh kok gitu ya. Kayak Wiwi sekarang kan kamu nggak naik premi sama sekali gitu loh. Nah, tapi dia menolak. Alasannya itu dia udah di cover asuransi kantor dengan nilai besar. Ya, begitulah hidup ya. Kita nggak pernah tahu, apalagi COVID begini. Risikonya tinggi banget ya. Bulan Januari 2019, dia bolak-balik rumah sakit. Ternyata dia terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Nah, kartu asuransinya dia yang lama itu kan limitnya kecil gitu loh. Sehingga tidak memadai. Dia harus tetap pakai yang namanya BPJS, dan kamarnya dia itu ya dia pilih akhirnya kamar yang kalau nggak salah sih kelas 3 seperti itu gitu loh ya. Dia nggak bisa lagi kerja kan ya, dia di PHK akhirnya. Nah, akhirnya beliau meninggal 9 bulan kemudian ya, bulan September ya. Sedih banget sih ya. Maksud saya kalau seandainya dia mengatur dengan baik ya mengenai lifestyle-nya dia ya kan, dia sisihkan yang mana untuk dia nikmati, dia sisihkan di mana untuk proteksinya dia nggak harus semenderita ini, terutama juga keluarganya ya, karena dia tidak menikah. Nah, jadi penting banget ya ketika kita upgrade lifestyle kita, ya kita juga perlu ingat untuk upgrade proteksi kita, karena sebenarnya proteksinya ini yang di asuransi ini yang diprotek itu sebenarnya lifestyle kita, income kita, ya kan. Jangan sampai kita udah capek-capek kerja, udah punya tabungan, udah punya deposito, udah rumah segala macam, harus dijual lagi hanya karena kita sakit seperti itu ya. Kasihan banget nih teman saya ya, dia sampai harus masuk nih kelas 3. Padahal dulu kalau kemana-mana ke luar negeri hotelnya yang premium lah seperti itu. Nah,
Ini untuk bukti klaimnya prudensial ya. Kalau kita pakai nih kartu PPH Black Card-nya ini ya kan, kenapa sih Kak Mona selalu sarankan ambil deh ya. Karena ini juga tidak sebanding antara biaya premi dengan manfaat ya. Ini ada 2 nasabah ya, satu yang bisa pakai di kartunya di Singapura. Nah, punya Wiwi ini dia Bronze B ya, seluruh Indonesia. Nanti kalau misalnya beberapa bulan kemudian atau tahun depan Wiwi mau upgrade lagi untuk kartu yang bisa dipakai ke Singapura, boleh banget ya seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dia rawat di rumah sakit Singapura ya, dia menghabiskan dana 4,1 miliar dirawat di rumah sakit di sana itu karena kanker getah bening. Umurnya masih muda banget loh, masih 40 tahun ya. Sedangkan yang sebelah kiri itu dirawat di rumah sakit Siloam Jakarta ya, sepsis, bakteri dalam darah, Wiwi pasti ngerti ya. Dia dirawat 3 bulan di ICU dan tagihannya 1,2 miliar. Nah, kebayang nggak itu? Kalau misalnya 3 bulan di rumah sakit, bisa nggak BPJS terawat tuh 3 bulan di rumah sakit kayak begitu gitu? Ya belum tentu ya, karena kan BPJS juga pasti dia ada namanya limitasi. Nah kalau ini, kalau kartu PPH Black Card ini dia 1 tahun full mau di rumah sakit ya silakan aja. Tahun depan ya limit baru lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah ini juga 4 hari dia dirawat di rumah sakit ya, habis 234 juta ya kan, pasang ring, waduh. Terus 5 hari dirawat karena saraf kejepit, operasi ya 311. Jadi memang luar biasa saat ini ya. Wiwi pasti jauh lebih mengerti lah ya, asuransi kesehatan itu penting banget karena biaya-biaya ya, apalagi alat-alat medis ya kan, biaya dokter, biaya obat-obatan segala macam itu kan akan naik terus gitu loh ya kan. Makanya sekarang ini tagihannya bukan hanya jutaan tapi udah ratusan juta ya. Nah jadi sebenarnya kalau seseorang sakit dia ada pilihan sih, kalau dia cuma mau pakai BPJS doang atau dia juga mau punya yang namanya kartu PPH Plus Prudensial. Nah tapi kalau kamu sarankan sih punya lah ya yang namanya kartu PPH Plus Prudensial. Ini gak mahal kok ya. Ya istilahnya gini lah, kita kalau misalnya jajan ngopi ya 20.000, 30.000 sehari kan gak ada masalah gitu loh. Masa sih sesuatu yang penting banget untuk kita sendiri loh kita tidak sisihkan dengan baik duitnya ya. BPJS gimana? BPJS bagus gitu ya. Nah tapi kan dia ada selalu kendala ya, seperti yang kamu alami kemarin lah ya, benar-benar ngalamin lah ya, karena Uma Marsi kan pakai yang namanya BPJS gitu ya. Nah ada kondisi-kondisi tertentu ya memang kita nggak bisa pilih gitu, rumah sakitnya sangat-sangat terbatas, apalagi COVID kayak begini ya kan, hanya bisa ke rumah sakit yang memang dia melayani untuk BPJS. Nah ada rumah sakit yang misalnya kayak rumah sakit Persahabatan di awal-awal itu dia nggak terima gitu. Kenapa? Ya dia dikhususkan untuk COVID. Nah kita nggak tahu nih ke depan sana nih, ya kan? Bagaimana nih rumah sakit pemerintah ini gitu loh. Akan banyakkah kuota untuk yang non COVID atau bagaimana? Ya kan? Karena kan pasti didahulukan mereka-mereka yang memang sudah dalam tanda kutip butuh pertolongan yang sangat cepat kan. Nah udah gitu kita harus antri gitu loh, udah antri lama gitu ya. Kemudian ada limitasi ya, limitasi dalam hal jatah ya, jatah pengobatan, jatah dana, jatah jumlah hari, itu semuanya dilimit ya. Nanti kamu cerita di belakang kita keluar duit banyak banget dari kocek pribadi padahal kita udah pakai BPJS loh ya kan. Kemudian klaimnya juga berjenjang, dia nggak bisa langsung kan, kita harus pergi dulu ke puskesmas atau minta surat referensi, baru kemudian kita bisa naik ke rumah sakit yang lebih tinggi. Dokter juga nggak bisa milih ya, dokter yang ada di situ ya kita harus terima seperti itu ya. Obat-obatannya juga ya Wiwi tahu lah seperti apa obat-obatannya ya. Saya nggak bilang BPJS nggak bagus, tapi ada beberapa kondisi tertentu kita nanti tidak punya pilihan gitu loh, di saat yang paling genting dalam hidup kita. Menyesal banget loh kalau kita nggak punya pilihan ya. Ada temannya juga, papanya Dilon ya, dia juga menyesal banget suaminya karena dia nggak bukain istrinya. Dia sama anak-anak buka tapi istrinya dia nggak bukain karena waktu itu istrinya nggak mau gitu, cumanya mau pakai BPJS. Nah akhirnya istrinya ini kena yang namanya kanker serviks dan dokter bilang benar-benar harus langsung dioperasi, nggak bisa tunggu karena percepatan pembelahan sel itu nggak bisa tunggu ya. Nah kalau dia tunggu dia harus ngantri lagi, dia daftar kembali bla 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 untuk dia daftar di BPJS itu lama. Ya mau nggak mau dia harus keluar dana sendiri seperti itu. Jadi ada memang kondisi-kondisi di mana ya kita nggak punya pilihan. Nah kalau seandainya kejadian seperti itu betapa menyesalnya kita ya. Padahal kalau ini kan kita cuma sisihkan berapa gitu loh per hari, dan juga nanti duitnya
ada kok nilai tunainya ketika kita mau pakai ya, ketika kita pensiun ya, ada nilai tunai yang bisa kita ambil juga. Jadi sebenarnya nggak mubazir amat gitu loh. Dan juga kan kita berpikirnya duit premi yang kita setor ini kalau kita sehat ya itu anugerah Tuhan gitu loh. Duitnya itu bisa dipakai untuk mereka-mereka yang memang saat itu lagi butuh. Nah ini Kak Mona mau cerita ya yang kemarin Oma Marsih ya, 9 bulan kami habis 250 juta. Kenapa gede banget? Ya itu tadi misalnya kayak operasi aja ya, ini padahal pakai BPJS ya. Jatahnya Oma kan kelas 1 gitu loh, jadi berdua di satu kamar. Rumah sakit Persahabatan itu nggak bisa kalau kelas 1 tuh ditungguin, kalau mau ditungguin ya mesti ambil VIP. Nah peraturan BPJS kalau kita naik dari kelas 1 naik ke VIP itu kita mesti bayar total tagihan, dari total tagihan itu bayar sendiri 75%. Nah kebayang nggak satu kali Oma masuk tuh 50 juta operasi ya kami bayar berarti berapa, 35, masuk lagi sebelumnya bayar berapa, 20 juta, 30 juta. Bahkan ada beberapa kali kami masuk rumah sakit bayar pribadi. Kenapa? Saat itu udah genting banget ya, tidak ada pilihan, rumah sakit yang terima untuk pasien BPJS terbatas gitu, dan nggak mungkin kan Oma kita biarin seperti itu. Ya udah kita keluarin dari kocek kita sendiri gitu. Belum lagi nanti biaya suster ya kan, itu 7 juta per bulan ya kan, kemudian juga biaya oksigen itu hitungannya aduh 150.000 per hari, belum pampers dan sebagainya ya. Total 9 bulan itu dari kocek pribadi ya itu sebesar 250 juta. Nah inilah nanti 250 juta itu penting banget kita punya yang namanya asuransi penghasilan atau proteksi income, karena ini langsung dikasih oleh Prudential lamsam ya, dalam bentuk cash ya. Puji Tuhan walaupun Oma kemarin dia nggak bisa punya ya yang kartu PPA Black Card, tapi dia punya yang asuransi penghasilan ini, sehingga cair tuh sebesar 150 juta. Lumayan banget kan, bisa membantu nih dari 250 juta ini ya. Nah kemudian kalau misalnya kita sehat, kadang-kadang orang berpikir sayang banget ya. Kadang-kadang saya bingung gitu cara orang berpikir ya, untuk hal yang senang-senang oke lah memang ya. Itu gini, kalau kita lagi senang, lagi happy, sehat, sebenarnya kita tinggal di hotel atau apa yang tidak terlalu mahal nggak ada masalah kan gitu loh. Ya lebih baik lagi sih kalau kita bisa dapatkan yang premium. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita sakit gitu loh. Jangan sampai justru ketika kita sakit kita nggak punya pilihan seperti yang Kak Mona bilang tadi, atau pilihannya kita hanya bisa masuk tuh di kelas 3 atau kelas 2 ya kan, atau kelas 1 yang kita nggak bisa ditemani siapa-siapa. Padahal ketika kita sehat ya uangnya habis-habisan di hal-hal lain gitu loh. Nah ini yang benar-benar kita penting banget yang namanya pengaturan keuangan dengan baik seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita punya kartu PPH Black Card, kita bisa pilih rumah sakit seluruh Indonesia ya, seperti yang kita mau ya, rumah sakit yang premium, rumah sakit swasta dan sebagainya, dan limitnya gede banget, 15 miliar per tahun. Nah ini harga kamar ya, rumah sakit di Jakarta, Surabaya ya. Jakarta VIP-nya 2 juta rumah sakit Pertamina. Surabaya rumah sakit Siloam VVIP-nya 2 jutaan. Ini ada salah ketik seperti ini ya. Nah yang paling mahal itu sebenarnya ICU ya, kayak nasabah Prudential banyak banget tuh yang kemarin COVID habisnya di atas 1 miliar, ada 1 miliar, 1,2 miliar. Bahkan nasabahnya Kak Mona sendiri ya, walaupun akhirnya dia meninggal ya, 8 hari dia di ICU di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tahu nggak 8 hari habis berapa? 8 hari habisnya 550 juta ya. Semua dibayar, tidak satupun dia bayar dari kocek pribadi, semua dibayarin oleh Prudential karena dia punya kartu PPH Black Card. Kebayang nggak kalau dia nggak punya, ya kan? Bagaimana tuh istrinya dan anak-anaknya? Ntar istrinya juga nggak kerja tuh, ya. Bagaimana mereka mau membayar gitu, seperti itu. Nah ini tabel manfaat PPH Black Card. Jadi intinya kita tinggal bawa kartu ke rumah sakit ya. Kartunya juga bisa kita tinggal liatin barcode di aplikasi. Nama aplikasinya adalah Pulse gitu. Tinggal nunjukin dan juga KTP. Ya udah kita masuk ke jatah kamar kita. Kalau bronze B itu kamarnya itu one bed in one room plus kamar mandi dalam di rumah sakit tersebut dengan harga yang termurah ya, seperti itu. Nah semuanya udah dibayar tuh sesuai dengan tagihan ya, untuk biaya dokter umum, mau dokter spesialis ya kan, kemudian juga biaya operasi semuanya sesuai dengan tagihan. Makanya nggak heran kan kalau misalnya kayak COVID kemarin banyak yang 1 miliar, 1,2 miliar, sepsis tadi juga ya, atau nasabah Kak Mona
semuanya itu dibayar sesuai dengan tagihan. Dan sebenarnya kalau PPH Black Card ini kenapa Kak Mona saranin banget ya? Kenapa? Karena yang paling luar biasa itu menurut Kak Mona itu ya adalah perawatan kanker yang jauh lebih lengkap ya. Kenapa? Kayak Oma kemarin itu untuk kemoterapi ya, karena pakai BPJS kita nggak punya pilihan ya, kita terima aja dari yang disiapin oleh BPJS ya kan. Nah kalau kita mau bayar sendiri bisa nggak? Bisa, tapi mahal banget Wi ya. Kamu udah cek imunoterapi itu sekitar 40 juta satu kali terapi, dan satu cycle itu 25 kali 40 bisa habis 1 M loh untuk terapi imuno aja loh, belum terapi-terapi yang lain misalnya gitu. Nah kalau di sini udah semuanya itu di cover oleh Prudential, imunoterapi, target terapi ya. Kalau kemo biasa mah pastilah di ini juga di cover ya, seperti itu. Kemudian juga ada biaya pemantauan kanker gitu ya. Terus kemudian juga 365 hari ya seseorang, ya kita nggak pengen sih selama itu, tapi yang namanya hidup kita nggak tahu, kalaupun harus 365 hari dirawat ya mau gimana lagi gitu loh. Nah kemudian juga biaya-biaya sebelum dan sesudah rawat inap, 30 hari sebelum rawat inap, 90 hari sudah rawat inap, semuanya kita bisa reimburse Wi. Jadi kita nanti punya aplikasi Pulse, nanti Wiwi juga tinggal install aplikasi ini ya. Misalnya nih ya, seseorang dia lagi demam nih, gak enak badan ya, dia ke dokter, ya udah dia bayar biaya sendiri aja dulu, tapi dia simpan gitu loh bilnya. Nanti ketika dia dirawat inap, yang itu semuanya bisa di reimburse ya. Ya intinya kata kuncinya rawat inap atau bedah rawat jalan ya, bedah rawat jalan misalnya one day care, ada operasi katarak dan sebagainya, itu juga di cover sebelum dan sesudah operasi ya. Tapi kalau misalnya tidak berujung ke one day care, bedah rawat jalan atau rawat inap, itu nggak diganti seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita cuma kayak halodoc atau apa kan itu nggak terlalu mahal ya. Yang mahal banget itu sebenarnya adalah ketika seseorang harus rawat inap di rumah sakit ya. Nah jadi ini summary-nya ya, paket premiumnya Black Card itu ya, one bed in one room plus kamar mandi dalam, di cover 365 hari atau 366 hari per tahun ya. Kemudian dibayar sesuai dengan tagihan ya, cover semuanya terapi-terapi, dan yang paling dahsyat juga Wi, di cover itu untuk kalau seseorang ini loh dia kanker payudara ya. Nah ketika dia kanker payudara itu biaya rekonstruksi payudara itu kan mahal banget ya. Nah kalau di kartu lama itu nggak di cover Wi, tapi di kartu baru itu di cover, bahkan sampai ratusan juta tuh di cover, dibayar sesuai dengan tagihan. Atau ketika seseorang wajahnya rusak ya, mungkin karena kecelakaan, terbakar, atau karena suatu penyakit, nah itu bisa gitu loh. Mungkin dia perlu operasi plastik seperti itu ya, dengan tujuan untuk pengobatan dan untuk kesembuhan, itu semuanya di cover ya. Nah untuk paket premium Black Card PPH Plus ini, Kak Mona udah upgrade punyanya Wiwi. Jadi gini Wi, di Prudential itu sekarang ini untuk kartu Black Card-nya itu disendiriin ya. Jadi dia satu polis sendiri ya kan. Nah itu preminya 700.000. Nah yang 300.000 Kak Mona juga tetap ambilin Wiwi yang untuk proteksi penghasilan ini gitu loh ya. Jadi biar lengkap semuanya. Jangan khawatir, semua duitnya ini ya, terutama juga yang asuransi penghasilan ini nanti balik lagi kok ke Wiwi ya, kalau seandainya nanti Wiwi butuh gitu loh. Jadi kayak nabung aja. Sedangkan yang untuk Black Card PPH Plus ini ya nanti di akhir masa pertanggungan ya, masa pertanggungnya Wiwi usia 55. Nanti kalau misalnya mau tarik dananya ada ya, tapi tentu saja dananya ini nanti tidak sesuai dengan apa yang di store ya, karena ada yang namanya biaya asuransi ya kan. Ya iya dong ya, karena dia cover berapa puluh tahun itu Wi ya kan. Nah misalnya kita pakai nih setahun nih, ya namanya hidup kita nggak tahu ya, pakai sampai 3M ya, tahun depannya berapa lagi gitu loh, sampai 15M ya, semuanya sudah di cover dengan hanya membayar premi 700.000 per bulan, dan ini bayar flat aja seperti itu sampai dengan di akhir masa pertanggungan ya. Nanti tahun depan Wiwi pikir saya maunya yang bisa di cover di Singapura gitu loh. Nah kita bisa upgrade kartunya Wiwi itu untuk namanya Gold B, bisa cover, bisa gesek di Singapura atau Hong Kong, Jepang ya, seperti itu. Nah kemudian ini ya manfaat-manfaatnya ya kan. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir ya kalau seandainya mengalami sakit. Sebenarnya apa sih yang paling khawatirkan orang
Yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika kita sakit, lagi nggak punya duit, dan kita nggak tahu nih tagihannya berapa, bikin deg-degan seperti itu. Nah, karena Wiwi sebelumnya sudah punya kartu, karena kita ini statusnya upgrade, jadi tidak ada lagi masa tunggu ya. Kalau yang benar-benar baru buat, itu ada yang namanya masa tunggu, ya kan? Dan juga kalau yang baru banget baru buat itu ada yang namanya masa untuk dia tunggunya itu 12 bulan. Jadi semuanya diganti tapi setelah melewati masa 12 bulan untuk 18 penyakit ini. Tapi karena Wiwi sudah lewat, ini tidak berlaku lagi. Jadi kalaupun mengalami sakit seperti ini, semuanya diganti seperti itu ya. Kenapa sih seperti itu? Jadi ini aturan umum, bukan hanya di Prudential ya, tapi di semua asuransi ya, mau di merek apa aja, ada memang penyakit-penyakit yang dianggap tidak mungkin penyakit ini tiba-tiba ada gitu loh. Jadi ketika seseorang masuk menjadi nasabah, kondisi tiap orang kan, tubuh seseorang kan beda-beda. Ada yang benar-benar sehat, ada yang mungkin saja sebenarnya dia ada misalnya batu pada empedu, batu pada ginjal, cuma kan dia nggak tahu gitu loh. Nah, Prudential untuk menjaga hal ini, oke, boleh sih klaim tapi lewati masa 12 bulan ya. Nah, kalau Wiwi enggak ya hal ini. Nah, bagaimana kalau di Prudential itu apakah semua nasabah diterima? Ya enggak juga, banyak yang ditolak ya. Bahkan ini ada seorang ibu ya, dia tunda-tunda tuh untuk punya yang namanya kartu PPH Black Card ya. Akhirnya dia nggak boleh dulu. Kenapa? Begitu ada hasil swab yang menunjukkan bahwa dia positif, ya sama Prudential itu dikenakan yang namanya postpone gitu ya. Ya, jadi dia harus tunda dulu, ya nanti dilihat lagi 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ya, apakah hasilnya jauh lebih baik. Kalau jauh lebih baik baru boleh diajukan proposal lagi seperti itu gitu. Ya. Dan kita berpacu dengan waktu nih, karena ketika seseorang sudah sempat positif nih ya, sudah sempat COVID nih, bahaya banget, belum tentu loh dia diterima untuk punya kartu PPH Black Card ya. Nah, jadi Kamona ini banyak banget nasabah ya yang tidak bisa gitu loh untuk punya kartu PPH Black Card ini. Kenapa? Yaitu tadi mungkin dia sudah punya gula darah tinggi, hasil medical check up-nya nggak bagus gitu ya. Dia sebelumnya sudah punya kista dan lain sebagainya, itu banyak banget yang ditolak gitu loh untuk kartu PPH Black Card ini ya. Bahkan ya saat ini juga Kak Mona sebenarnya lagi proses nih untuk Randy dan Stacy. Nah cuman Stacy ternyata dia ada tokso, dan hasil toksonya ini ya, walaupun saya nggak ngerti ya apa namanya istilah-istilahnya gitu ya di laporannya dia gitu loh. Nah sebenarnya ada hal yang masih dia positif seperti itu. Nah tapi secara keseluruhan kata dokternya sih sebenarnya oke gitu. Nah tapi kan namanya pihak asuransi dia nggak melihat kondisi saat ini, tapi dia melihat kondisi nih orang bagaimana nih tahun ini, tahun depan, berapa puluh tahun lagi seperti apa, dan dia benar-benar mau itu clean. Nah jadi untuk Stacy itu dipospon, jadi dia nggak boleh dulu punya kartu ini ya. Nanti di 6 bulan kemudian ya dia mesti cek lagi ya kan, hasil toksonya dia bagaimana, apakah jauh lebih baik dari saat ini. Kalau seandainya tidak lebih baik ya berarti dia nggak bisa punya kartu PPH Black Card ya kan. Tapi kalau hasilnya lebih baik ya bisa saja dia punya seperti itu Wi. Jadi belum tentu seseorang itu langsung bisa diterima ya, kemungkinannya langsung diterima atau dia dipospon. Posponnya itu juga macam-macam, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun seperti itu, bahkan ada yang sama sekali ditolak. Ada juga yang dikenakan premi jauh lebih tinggi ya. Nah dikenakan premi jauh lebih tinggi ini artinya Prudential bisa menerima gitu loh apa namanya tingkat resikonya dia. Contoh misalnya gula darahnya dia sedikit lebih tinggi daripada orang normal atau pradiabetes ya, cuma dia dikenakan premi lebih tinggi, bisa 30%, 50% lebih tinggi. Tapi saya selalu sarankan ke nasabah saya, kalau mereka dikenakan yang namanya rate up atau premi lebih tinggi harus ambil. Kenapa? Ya masih syukur diterima oleh Prudential, banyak banget yang ditolak gitu loh ya. Risiko lah ya, kalau dia bayar lebih tinggi kenapa dia nggak ambil waktu sebelum-sebelumnya gitu. Makanya sebenarnya yang kita punya polis itu, kita sebenarnya memang bayar pakai duit, tapi sebenarnya asuransi itu dibeli dengan kesehatan kita ya. Prudential beli kesehatan kita gitu loh. Kita bayar 700.000, tapi kalau kenapa-kenapa dibayar sama Prudential 1M ya kan, 2M seperti itu. Siapa coba yang rugi? Kan Prudential. Makanya dia sangat berhak untuk menentukan apakah orang ini masih bisa diterima atau tidak. Nah, sekarang Kak Mona mau jelasin mengenai proteksi penghasilan itu ya.
Nah, seseorang itu ketika dia bekerja atau berbisnis, tujuannya apa sih? Tujuannya pasti untuk dia bisa menikmati hidupnya dia di saat ini dan di masa akan datang. Gak mungkin dong dia kerja terus seperti itu. Betul ya, Wi ya? Nah, oleh karena itu dia atur dengan baik keuangannya, ya kan? Dia beli aset, ada yang dia beli dalam bentuk apartemen, rumah, dia simpan dalam bentuk tabungan, deposito, atau dia puterin lagi duitnya di bisnis seperti itu, ya kan? Nah, dengan catatan orang tersebut mampu untuk bekerja baik ya, berbisnis baik. Kenapa? Kondisi tubuhnya memungkinkan. Tetapi yang namanya hidup kita nggak pernah tahu. Seperti sahabat saya yang saya bilang tadi, gajinya dia udah puluhan juta di Jakarta, direktur ya. Tapi ketika 5 tahun lalu dia kena yang namanya CA payudara, ya dia nggak bisa kerja gitu loh. Ya kan dia butuh waktu lah, karena dia kan harus bolak-balik terapi, kondisinya juga dia lemah ya kan, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ya dia harus mengundurkan diri atau di PHK. Nah, kalau demikian bagaimana dengan keluarganya gitu loh. Apalagi kalau orang tersebut adalah pencari nafkah utama buat keluarganya dia gitu loh. Dia tanggung orang tuanya misalnya, dia tanggung anak-anak ya kan, atau pasangannya. Nah, bagaimana gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang tidak disadari oleh orang gitu loh. Mereka berpikir ya dia akan sehat terus lah. Padahal kan sebenarnya tubuh kita ini ya seperti Kak Mona bilang tadi, kita ini seperti mesin gitu ya. Kita benar-benar harus rawat gitu. Rawat dalam arti juga makanan yang baik, olahraga, vitamin, tapi kita juga tetap harus jaga nih. Kalau mesinnya nih lagi lagi rusak, lagi perlu diperbaiki ya. Nah, kan nggak bisa menghasilkan duit gitu loh. Nah, duitnya dari mana? Nah, penting banget kita punya yang namanya proteksi penghasilan atau proteksi income. Nah, ini cerita true story ya. Ini kakaknya temannya Kamona, dia seorang dokter ahli bedah terkenal gitu ya. Dia sama sekali nggak mau yang namanya punya namanya asuransi. Dia pikir ya dia kalau sakit tinggal ditolongin gitu di rumah sakit dan sebagainya oleh rekan-rekan dokter. Iya benar, rekan-rekan dokter pasti tolong gitu ya. Mereka tidak kenakan yang namanya fee dokter. Tapi kan nomor rumah sakit nggak mungkin lah ya semuanya gratis gitu loh, ya kan? Tetap harus ada lah biaya-biaya yang harus dibayar sama orang tersebut gitu loh. Nah, si dokter ini dia walaupun dokter ahli bedah terkenal, dia kena yang namanya meningitis gitu loh. Dan karena dia meningitis, dia harus operasi bedah tengkorak kepala ya. Nah, kalau orang operasi itu kan ada 3 aja hasilnya. Dia sukses ya, sukses operasinya, dia sehat dan normal. Nah, kemudian dia meninggal atau dia cacat seumur hidup. Nah, yang kedua nih teman saya ini, kakaknya teman saya ini, dia cacat seumur hidup. Dia nggak mampu ngapa-ngapain, dia kursi roda aja, udah kayak mayat hidup aja. Sementara isinya nggak kerja, anak-anaknya lagi sekolah. Nah, gimana nih, dari mana nih si keluarga dokter ini gitu loh untuk mencari penghasilannya mereka gitu. Sementara mereka bergantung banget pada si ayah gitu ya. Ya mau nggak mau jual aset gitu loh. Habisin tabungan habis ya jual aset ya. Aset yang ada jual mobil, bahkan mungkin jual rumah dan sebagainya. Dan akhirnya si ayah ini, si dokter ini pun akhirnya meninggal. Kasian banget lah keluarganya. Yang lifestyle-nya dulu oke, punya mobil berapa gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Begitu ayahnya meninggal ya mereka udah habis-habisan. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya. Nah, kita punya satu produk itu yang luar biasa namanya PCB 88 ya. Kita store aja, boleh pilih 5 tahun, 10 atau 15 tahun ya, di cover sampai usia 88 ya. Nah, kalau terdiagnosa sakit kronis ya, contohnya misalnya kanker atau meningitis kayak dokter tadi, atau kemudian jantung ya kan, ataupun bahkan meninggal ya. Nah, itu semua cair tuh. Kalau meninggal karena kecelakaan bahkan cairnya itu 300%. Tapi kalau sehat-sehat aja ya, umur panjang puji Tuhan ya, di usia 88 uang pertanggungannya juga cair gitu loh. Nah, kalau nih lagi butuh dana banget ya, nah 20 tahun kemudian nih, saya udah nggak butuh deh proteksi gitu ya. Saya mau tarik nih duitnya mau pakai buat jalan-jalan, silakan aja. Dananya dapat ditarik full gitu, semua yang di store ditarik full ya. Nah, Kak Mona udah buat ini untuk Wiwi. Tadi kan budgetnya 1 juta ya, 700.000 untuk kartu premium Black Card PPH Plus. Nah, 300.000, tepatnya 301.000 itu untuk yang cash ya, santunan sakit kritis, perlindungan penghasilan lah. Jadi kalau terdiagnosa sakit kritis itu cair tuh 128 juta atau meninggal ya. Nah, kalau meninggal karena kecelakaan cair 384 juta. Kalau umur panjang nih, usia 88 cair juga 128 juta.
Nah, ada bonus nih untuk pasang ring itu 12,8. Don't worry ketika Wiwi pensiun gitu ya, duitnya saya mau tarik aja deh, mau buat jalan-jalan, silahkan. Ada dana 585,5 juta, kalau mau ditarik di usia 65 dananya 79,6 juta, kalau mau ditarik usia 75 ada 100,6 juta. Jadi produk ini pasti tidak ada ruginya. Ya anggap aja 300.000 berarti ya, anggap aja 10.000 per hari ya, untuk kalau terjadi sesuatu sama kita dapat dana cash dari Prudential 128 juta. Tapi kalaupun tidak ada sesuatu terjadi ya, dananya juga nanti bisa dipakai kok gitu ya. Kalau Wiwi nggak pakai ya mungkin buat anak nanti ya, atau siapa yang Wiwi mau kasih gitu. Nah ini bukti klaim ya, orang bilang kenapa sih kita perlu gitu punya ya. Ini kalau ini UP Jiwa ya, gede banget ya. Ini agennya nih, seorang ibu ini dia waktu itu melayani seorang bapak ya, usia 40 tahun, dia sehat kena COVID. Udah dibawa ke rumah sakit Singapura segala, tidak tertolong, dia meninggal. Akhirnya cair tuh, dia buka polis 30 miliar. Nah kebayang nggak 30 miliar ini? Apakah dia bayar 30 miliar? Ya nggak banget gitu ya. Paling dia bayar si bapak ini sebesar, kan dia masih muda ya, 20-25% dari uang pertanggungan ya kan. Nah 30 miliar gimana anaknya ya? Anaknya ya walaupun sedih kehilangan bapak, tapi mereka lifestyle-nya tetap oke. Bahkan mereka bisa pakai duit ini untuk sekolah luar negeri, bahkan mereka semua bisa move on, pindah ke Amerika misalnya kayak gitu. Bandingkan dengan kakaknya teman saya tadi yang dokter itu, jauh banget ya mereka drastis turunnya. Nah inilah beda ayah yang bijaksana dan ayah yang konvensional seperti itu. Nah jadi ini ringkasan polisnya Wiwi ya, total preminya 1 juta per bulan. Jadi nanti di kartu kreditnya Wiwi itu akan dua gitu ya, satu kepotong 700.000, satu lagi kepotong 301.000. Kalau di total tuh 1 juta. Nah untuk yang 700.000 ini karena dia nyambung dari polis sebelumnya ya, karena kita upgrade kartu, nah itu nanti dia otomatis bulan depan kepotong ya 700.000 gitu loh dari tagihannya Wiwi. Nah cuman yang untuk 301.000 ini mau nggak mau untuk pertama kali aja kita perlu manual ya. Untuk linknya ini nanti Kak Mona kirim ke Wiwi ya setelah semuanya approve ya. Nanti tinggal kamu masukin nomor kartu kredit, nanti ada OTP di SMS-nya Wiwi, tinggal masukin kode dan terpotong 301.000. Nah itu yang pertama aja ya. Nah setelah itu nanti normal tuh 700 300 700 300 seperti itu Wi ya. Oke Wi, demikian dari Kak Mona. Nah boleh tuh kamu ngomong ke mama papa, siapa tahu mereka mau mewariskan ya, masih bisa masuk soalnya kita ada yang namanya perwarisan ya, masih bisa untuk diwariskan ke cucu-cucu gitu dengan uang yang jauh lebih sedikit ya dibanding dengan uang pertanggungan seperti itu. Kalau kita beli properti 1M siapin dana 1M ya. Tapi kalau di Prudential tergantung usia. Kalau usia Wiwi mungkin aset 1M ya cuma 20%-nya aja. Tapi kalau udah kayak mama papa ya mungkin sebesar misalnya 50%. Ya kan diskon 50% oke banget kan. Benar nggak Wi? Ya kan? Nah oke Wi, demikian. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti Wiwi boleh tanyakan ke Kak Mona ya. Makasih Wi, Tuhan berkati.